Hai, selamat datang di Bahas Bareng Jane bagian 2. Flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai biosfer. Biosfer merupakan keseluruhan wilayah di muka bumi yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup dan organisme seperti flora, fauna, dan juga manusia. Terdapat beberapa istilah di dalam bab ini yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah bioma. Bioma merupakan ekosistem dengan iklim yang sama pada suatu wilayah. Lalu, terdapat ekosistem yang merupakan sekumpulan komunitas di dalam suatu wilayah. Komunitas merupakan kumpulan populasi, sementara populasi merupakan kumpulan individu pada suatu wilayah tertentu. Individu merupakan organisme tunggal, contohnya flora ataupun fauna. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dalam biosfer. Yang pertama adalah iklim. Iklim merupakan suatu kondisi alam yang terjadi secara terus-menerus pada suatu wilayah. Lalu, terdapat kondisi fisik dan seleksi alam yang terdapat pada lingkungan di mana flora dan fauna itu tinggal. Faktor ketersediaan makanan juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam persebaran flora dan fauna di seluruh wilayah di bumi. Adanya adaptasi dan persekutuan hidup yang baik juga menjadi salah satu faktor persebaran flora dan fauna. Ada beberapa sebaran flora yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah hutan hujan. Hutan hujan terdiri atas hutan hujan tropis dan juga hutan hujan iklim sedang. Hutan hujan merupakan paru-paru dunia. Selanjutnya, hutan musim atau peluruh yang pada saat musim panas, pohon-pohon yang berada di dalam hutan tersebut meranggas atau menggugurkan daunnya. Ada gurun yang iklimnya cenderung panas dan juga ada padang rumput yang terdiri atas padang rumput tropis dan sedang. Tundra yang berada di wilayah yang dingin, dan samudra, tempat di mana ikan, rumput laut, dan ganggang hidup. Setelah flora, kita akan mencari tahu mengenai persebaran fauna di seluruh dunia. Sebaran fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace tahun 1876 dibagi menjadi 6 kawasan. Yang pertama adalah kawasan nearktik yang contoh faunanya adalah ayam kalkun, tikus berkantung, tupai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kawasan neotropik yang contoh faunanya adalah piranha, lama, belut listrik, dan lain sebagainya. Ada juga kawasan palearktik yang contoh faunanya panda, kelinci, tikus, anjing, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kawasan afrotropical atau Ethiopian yang berisi gajah, badak, singa, dan hewan yang lain. Kawasan yang keempat adalah oriental yang terdiri atas harimau, orangutan, dan hewan yang lain. Yang terakhir kawasan Australian, terdiri atas koala, kanguru, burung berwarna, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Sebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di Indonesia bagian barat merupakan tipe Asia yang memiliki mamalia besar, banyak ikan tawar, burung, dan juga reptil. Selanjutnya, Indonesia bagian tengah atau Wallacea atau wilayah peralihan memiliki hewan yang khas atau endemik dan beberapa merupakan peralihan dari Asia dan Australia. Yang terakhir adalah Indonesia bagian timur atau tipe Australian yang memiliki hewan kecil, burung berwarna, dan marsupila atau hewan berkantung. Selanjutnya, sebaran flora di Indonesia atau Melanesia
memiliki ciri-ciri vegetasi yang selalu hijau, spesies tumbuhan yang banyak, serta banyaknya tumbuhan endemik atau terbatas. Sebaran flora endemik tersebut antara lain Sumatera dan Kalimantan bunga bangkai, Jawa dan Bali salak bunga kartil sedap malam, Wallacea ada sagu dan rempah-rempah, serta Papua yang memiliki eukaliptus dan matoa. Flora dan fauna di dunia mengalami kerusakan karena beberapa faktor berikut ini. Pencemaran zat polutan, eksploitasi hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan dan pestisida menjadi faktor yang ampuh untuk flora dan fauna menjadi rusak. Selanjutnya ada beberapa dampak yang dihasilkan karena adanya kerusakan flora dan fauna. Yang pertama, adanya ekosistem yang tidak seimbang, lalu kualitas kesehatannya menurun, kesuburan tanah yang menurun, dan lain sebagainya. Ini sangatlah disayangkan karena jika kita jaga dengan baik flora dan fauna yang ada, kita dapat melestarikannya dan bisa memperkenalkannya kepada anak dan cucu kita. Terima kasih sudah mengikuti Bahas Bareng Jane bagian 2. Sampai jumpa di Bahas Bareng Jane bagian selanjutnya.